Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sungguh kita boleh bersyukur pada Tuhan pada kesempatan ini, karena kembali kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita mau bersama mendengar renungan firman Allah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya oleh kasih setiamu ya Bapa, kami boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kami telah sempurna mentaati kehendak-Mu, tetapi karena rahmat, anugerah dan kasih sayang-Mu yang tetap menuntun langkah-langkah hidup kami dengan sabar. Dan Engkau terus meluruskan jalan-jalan kami. Ketika kami menyimpang, Engkau tuntun kami kembali. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami kembali. Ketika kami tergelincir, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini di hadirat-Mu ya Bapa. Mengampuni segala salah dan dosa kami. Izinkan kami Tuhan untuk memasuki kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, layakkan kami Tuhan untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu, karena kami telah sedia mendengar dan melakukan dalam hidup kami, sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami alaskan berita firman Allah saat ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan ini bersama-sama saya mengajak kita sekalian untuk melihat firman Tuhan yang terambil dari Amos pada pasal 5 ayat 6 dengan tema Carilah Tuhan. Sekali lagi tema kita pada kesempatan ini adalah Carilah Tuhan. Kita baca Amos pasal 5 ayat 6 berkata demikian. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sekali lagi carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Babel. Saudara, Bapak Ibu sekalian, firman Allah ini jelas. Kalau Anda ingin hidup, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, jangan bingung. Jangan saudara lalu cari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Jangan cari pertolongan kepada roh-roh yang lain. Jangan cari pertolongan kepada iblis. Jangan cari pertolongan setan. Bapak Ibu sekalian, firman Allah berkata carilah Tuhan. Kalau Anda ingin hidup, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa yang Anda ingin harapkan saat-saat ini? Apa yang Anda ingin gapai, ingin peroleh? Apa yang Anda inginkan, cari Tuhan. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain yang kelihatannya begitu mudah, menjanjikan masa depan yang sepertinya semua wah. Tapi setelah kita jalani, bukan beruntung, malah jadi buntung. Oleh karena itu, kalau Anda ingin berhasil, Bapak Ibu sekalian, caranya bukan cari jalan pintas. Bukan cari orang-orang pintar. Bukan cari ahli-ahli nujum.
agar supaya Anda bisa berhasil dalam segala hal. Tetapi firman Allah berkata, kalau Anda ingin hidup, cari Tuhan. Tidak ada cara lain. Cari Tuhan. Kalau engkau merasa usahamu kurang lancar jalannya, jangan cari pelaris. Jangan pergi cari tempat-tempat yang menjanjikan dengan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi kalau Anda ingin sukses, cari Tuhan. Sukses itu di tangan Tuhan. Keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Anda harus cari Tuhan. Bukan bingung sana sini. Usaha ini, usaha itu untuk mencari supaya cepat menjadi kaya. Tidak begitu Bapak Ibu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Belakangan ada banyak orang yang menyimpang jalannya. Mereka sudah mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah. Saudara-saudara sekalian, karena kenapa? Mengejar ini itu supaya cepat menjadi kaya raya. Tapi hasilnya apa? Kecewa. Hasilnya hanya kegagalan. Hasilnya hanya kepahitan. Alkitab firman Allah mengingatkan kita kalau ingin hidup, Anda cari Tuhan. Kalau ingin usahamu maju, cari Tuhan. Kalau ingin jabatanmu naik, cari Tuhan. Supaya Tuhan berikan hikmat bagaimana Anda untuk supaya terus naik dan tidak turun. Jangan lari ke tempat-tempat yang tidak Tuhan inginkan. Di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 dan ayat 5. Firman Allah berkata begini. Kita mulai ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuatnya segala usahanya berhasil. Haleluya. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bukan cari paranormal. Bukan cari dukun. Bukan cari pelaris. Bukan ini, itu, dan sebagainya. Cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, saya terus berteriak baik itu di mimbar gereja, di mimbar KKR. Kalau Anda ingin sukses, cari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan hati yang tulus. Cari Tuhan dengan hati yang murni. Maka Anda akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Saudara, perhatikan ayat pertama. Dikatakan segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Umur 16 tahun. Usia dinobatkan menjadi raja mengganti Usia Amasya ayahnya karena meninggal dunia. Umur 16 tahun tetapi dia dengar-dengaran kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Sakaria yang mengajar kepadanya agar supaya kalau dia ingin berhasil, dia cari Allah. Cari Allah. Sakaria menuntun Usia ini karena dia masih terlalu muda, sudah dinobatkan menjadi raja. Maka Sakaria menuntun Usia ini.
Bagaimana jalan untuk mencapai kesuksesan? Sakaria mengajarkan kepada Usia bagaimana cara untuk menggapai keberhasilan. Tidak ada cara lain. Sakaria berkata, carilah Tuhan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Usia termasuk seorang anak muda yang dengar-dengaran kepada nasihat seorang hamba Tuhan. Seorang anak muda yang dengar-dengaran kepada nasihat seorang hamba Tuhan. Dia mencari Allah karena nasihat dari Sakaria. Kalau engkau ingin berhasil, cari Tuhan. Saudaraku, maka Usia tidak ABC, tidak banyak komentar. Dia cari Allah seperti yang diajarkan oleh hamba Tuhan Sakaria. Dia tidak pusing dengan hal yang lain. Sebagai seorang raja muda, saudaraku, dia mengkhususkan dirinya. Dia memberi banyak waktunya untuk mencari Allah. Terkadang waktu kita habis sibuk ke sana kemari. Sampai-sampai jam-jam doa kita keteteran. Sampai-sampai jam ibadah kita kendor. Karena kita berjuang dengan kekuatan kita. Mengejar ini, mengejar itu. Yang pada akhirnya banyak orang menjadi kecewa. Kalau Anda ingin berhasil, carilah Tuhan. Carilah Allah. Firman Allah jelas berkata, dan selama Usia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Tidak sia-sia waktu Anda berikan untuk berdoa. Tidak sia-sia waktu Anda berikan untuk beribadah. Asal dengan hati merindu Tuhan. Asal dengan hati yang tulus. Asal dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara datang beribadah. Saudara datang berdoa. Tidak sia-sia waktu engkau berikan melayani Tuhan. Semuanya tidak sia-sia. Kalau engkau lakukan itu dengan penuh pengertian. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh pengenalanmu kepada Allah. Saudara, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk kita? Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat untuk Anda dan saya? Terlalu mudah bagi Tuhan untuk membuka pintu bagi kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberikan anak tangga untuk kita naik. Terlalu mudah bagi Allah. Tapi adakah Anda punya sebuah kerinduan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Usia seorang anak muda umur 16 tahun, dia dengar-dengaran kepada nasihat seorang hamba Tuhan yang bernama Sakaria. Dia berani meninggalkan semua kesibukan sebagai raja. Lalu dia memberi banyak waktu untuk mencari Tuhan. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Usaha dalam menjalankan kepemerintahan sebagai raja. Usaha dalam memimpin rakyatnya. Usaha dalam membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Usaha untuk mensejahterakan rakyatnya sebagai seorang raja. Saudaraku. Dan banyak hal-hal yang lain yang tentunya sebagai seorang raja yang dia lakukan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat yang dia pimpin. Dan Tuhan berkata, semua usaha itu berhasil. Luar biasa. Kita sering sibuk sana, sibuk sini. Bukan tidak boleh kerja. Anda boleh kerja. Itu harus. Karena firman Allah berkata,
kalau tidak bekerja jangan dikasih makan. Itu sudah ketetapan Allah. Artinya orang kalau tidak rajin, orang tidak bekerja dengan baik, jangan harap diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita semangat, saudaraku, Tuhan pasti berkati. Tetapi jangan juga karena saking semangatnya sampai tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Allah. Jangan saking semangatnya tidak ada waktu untuk berdoa. Saking semangatnya tidak ada waktu untuk melayani. Saking semangatnya tidak ada waktu untuk ibadah. Ini yang salah. Kita harus ada waktu berdoa. Ada waktu melayani. Ada waktu ibadah. Supaya apa? Supaya segala pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ada sebuah cerita di dalam 2 Tawarik pasal 20, yaitu cerita Raja Yosafat. Lebih baik saya baca ayatnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Adakah masalah yang terlalu berat Anda hadapi? Adakah persoalan yang terlalu sulit Anda hadapi saat-saat ini? Adakah semua itu menjadi tekanan dalam hidupmu? Sehingga engkau menjadi tidak berdaya. Yosafat menghadapi musuh yang begitu banyak. Firman Allah berkata, dia ketakutan. Yosafat menjadi takut. Dan kalau dia takut, dia bukan mencari bantuan dari kerajaan yang lain. Dia bukan mencari bantuan dari negara lain. Tapi firman Allah berkata, dia mengambil keputusan untuk mencari Allah. Kalau Anda menghadapi situasimu yang gak enak saat-saat ini. Kalau engkau menghadapi situasi pekerjaanmu tidak baik. Kalau engkau menghadapi situasi usahamu kurang baik. Sehingga engkau mulai takut. Bagaimana tahun depan? Bagaimana bulan depan? Bagaimana dengan ini, itu, dan sebagainya. Saudara, berikanlah waktumu kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Cari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Yosafat tidak bisa lari kemana-mana. Situasinya sudah begitu mepet. Saudara-saudara sekalian. Hanya ada satu cara yang harus dia ambil. Dia ambil keputusan. Apa keputusannya? Mencari Tuhan. Saudara-saudara, lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya semua berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan firman Allah mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, peperangan apa yang Anda hadapi saat-saat ini? Peperangan bidang ekonomi, peperangan di dalam keluarga, peperangan menghadapi anak-anak yang susah diatur, peperangan menghadapi suami yang tidak pulang-pulang, menghadapi istri yang susah menghargai suaminya. Peperangan apapun yang Anda hadapi, saudaraku, berilah waktu cari Tuhan.
Cari Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dan sementara mereka mencari Tuhan, firman Allah berkata, maka seorang hamba Tuhan yang bernama Hasael bin Sakaria bin Benaya bin Metanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Apa katanya? Dan berseru, camkanlah, ini nubuatan. Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara lihat, Tuhanlah yang ambil alih peperangan ini. Bukan lagi Yosafat yang berperang. Ketika Yosafat mengambil keputusan mencari Allah, maka bukan lagi Yosafat yang berperang. Peperangan yang dihadapi oleh Yosafat diambil alih oleh Allah. Saudara lihat, luar biasa. Kalau Allah yang mengambil alih peperangan itu, siapa yang bisa melawannya? Siapa yang sanggup menghadapi Allah? Firman Allah berkata, ketika peperangan itu diambil alih oleh Allah, maka musuh itu berbunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Sehingga semua musuh menjadi binasa. Dan ketika pasukan Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat, ketika pasukan Yehuda pergi datang melihat ke tempat peninjauan, ayat 24 berkata, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran ke tanah. Tidak ada yang terluput. Semua musuh binasa. Semua musuh hancur. Saudara-saudara sekalian, Yosafat tidak perang. Tuhan katakan kamu gak usah perang. Kamu tenang aja, gak usah takut, gak usah terkejut. Karena laskar yang besar ini. Sebab bukan lagi kamu yang berperang, tapi Allah yang berperang ganti kamu. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita digoyahkan oleh keadaan apapun. Dalam segala keadaan, dalam semua kesukaran, dalam setiap kesulitan, Bapak Ibu jangan lari kemana-mana, carilah Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Bawalah persoalanmu kepada Allah. Seperti Yosafat, dia tahu kekuatan yang ada padanya tidak mampu menghadapi musuh yang begitu besar. Tapi dia melibatkan Allah yang besar. Sehingga musuh itu semuanya musnah. Tidak ada yang terluput. Kemenangan besar diperoleh Yosafat dan rakyat Yehuda. Bukan karena mereka hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Karena mereka memanggil nama Tuhan. Karena mereka mencari Tuhan. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan yang mengambil alih peperangan itu. Dan kemenangan yang besar diberikan oleh Allah kepada Yosafat dan seluruh Yehuda. Mari Bapak Ibu sekalian. Dengan firman ini saya mengajak kita semua. Agar tidak seorang pun mengandalkan kekuatannya. Atau mencari pertolongan di tempat lain. Carilah pertolongan pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Itu karenanya mari kita cari Tuhan. Selama Tuhan masih bisa ditemui. Berserulah kepada Allah. Selama ia masih mau mendengar seruan kita. Tuhan itu baik. Dia tetap setia kepada umat ketebusannya. Anda dan saya adalah umat ketebusan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan yang bela kita sampai mati. Dia bangkit hari ketiga membawa kemenangan yang besar
untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda dalam kesulitan, carilah Tuhan. Maka pertolongan akan Anda peroleh. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita tunduk kepala berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Dan biarlah Tuhan berbicara terus kepada kami melalui firman ini Tuhan. Bapa, terima kasih Engkaulah penolong kami. Kepadamu kami percaya bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan itu. Itu sebabnya tanamkan di hati kami firman ini. Agar kalau kami menghadapi kesulitan, maka kami tidak lari kepada dunia, tapi kami lari kepada Tuhan, mencari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Maka sekarang berkat Allah menyertai setiap saudara yang bersama merenungkan firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukses terus menyertai engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekian jauh firman Allah untuk kita dalam renungan saat ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Amin.